Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 220 sampai dengan 221, kegiatan 3. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 3. Menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Sediakan alat sebagai berikut: selembar kertas, pensil, penggaris, gunting, busur. Lakukan kegiatan berikut ini. 1. Gambarlah segitiga ABC dan segitiga DEF dengan besar sudut A sama dengan besar sudut D, panjang garis AB sama dengan DE, dan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. Lihat gambar. Gambarnya ada di bagian bawah ya, Dek ya. Kita baca dulu langkah yang A. Gambarlah garis K sembarang pada selembar kertas. Oke, kita siapkan selembar kertas, kemudian kita gambar garis K. Di sini saya gambar garis K. Pokoknya sebuah garis lurus aja gitu ya, Dek ya. Kemudian ini kita kasih nama K. Sudah kayak gitu. Langkah yang B, pada garis K, buatlah segmen garis AB dan DE dengan panjang AB sama dengan panjang DE. Oke, ini garis K-nya tadi. Nah, Kak Sari mau bikin panjang segmen garisnya itu 3 cm 3 cm aja, Dek. Ini awalnya dari 3, berakhirnya di 6, berarti 3 cm ya. Kemudian ini satunya awalnya di 7. Nah, nanti berakhirnya berarti di 10 ya, kalau 3 cm. Oke ya. Jadi 3, nih kalau kita lihat di ukurannya. Nih, 0 sampai 3 itu berarti 3 cm. Yang di sini juga sama ya. Nih, 0 sampai 3 juga. Berarti sama-sama 3 cm. Sebenarnya bebas, tidak harus 3 cm, tapi kalau ikutin Kak Sari bikinnya 3 cm aja. Nah, sekarang dikasih nama ini ABDE. Kayak gini. Di sini titik A, yang ini titik B, yang ini titik D, di sini titik E. Ini panjangnya sama ya, sama-sama 3 cm. Oke, ini langkah A dan B sudah. Tadi langkah A bikin garis K, langkah B bikin ruas garis AB sama dengan DE. Kak Sari tentukan panjangnya sama-sama 3 cm. Lanjut langkah C. Buatlah garis R melalui titik A dan buatlah garis S melalui titik D. Sedemikian hingga garis R sejajar dengan S. Nanti dijawab apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Jelaskan. Oke, kita gambar dulu garis R dan garis S. Caranya untuk garis R ini harus melalui titik A. Titik A-nya itu titik yang di sini, Dek. Jadi ya udah kita gambar aja garis R. Bebas ya, miring kayak gitu, Dek. Nah, Kak Sari miringnya seperti ini. Ini sebagai garis R. Kemudian satu lagi garis S harus melalui titik D. Tapi garis R dan garis S-nya harus sejajar. Nih, caranya kayak gini aja. Kan nanti satu lagi kan titik D yang dilalui ya untuk menggambar garis S. Jadi garis S-nya itu nanti miringnya kayak gitu. Nah, kalau Kak Sari bikinnya penggaris ini aja aku letakkan seperti ini. Kemudian langsung ku garis di sini. Nah, gini. Dan dia sudah melalui titik D itu, ya. Otomatis ini miringnya juga sama dengan yang R. Artinya R dengan S ini sudahlah sejajar. Kenapa? Karena kan tadi kita pakai kemiringan penggarisnya di sini. Tuh ya. Jadi miring ke sini dengan miring ke sininya sama. Gitu deh cara membuat garis yang sejajar. Kalau triknya dari Kak Sari ya, seperti itu. Lanjut sekarang berarti tinggal mengukur nih, apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Jelaskan. Untuk menjelaskannya paling gampang ya langsung aja kita ukur ya besar sudut A dan besar sudut D. Menggunakan apa? Menggunakan busur derajat. Siapkan busur derajat kalian, punyanya Kak Sari yang sederhana kayak gini nih, Dek ya. Nah, sekarang kita mau mengukur sudut A dan sudut D. Berapa? Apakah besarnya sama? Coba kita lihat. Di sini letakkan pusat busur derajat kita di titik A dulu. Sudah. Kemudian pastikan dari titik A ini
ke 0 ini dia berhimpit dengan garis AB. Nah, gini maksudnya. Nah, harus berhimpit kayak gitu ya. Benar-benar berhimpit. Oke, nggak boleh nolnya ini geser agak ke bawah gini, nggak boleh, atau geser agak ke atas gini, nggak boleh. Jadi nolnya itu benar-benar harus berhimpit dengan garis AB. Nah, sudah ya. Kalau sudah, ini kan 0, dibaca sampai ke garis yang di sini. Berhentinya di sini nanti berarti. Karena nolnya ini hitam, berarti yang kita baca yang hitam. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi sudut A punyanya Kak Sari ini 60 derajat. Nah, sekarang untuk sudut D, caranya sama. Letakkan pusat busur derajat kita di titik D. Kemudian pastikan garis DE ini berhimpit dengan garis yang ada nolnya di situ. Ya, Dek ya. Nah, kayak gini ya, berhimpit. Nah, ya. Jadi DE lurus dengan garis yang ada nolnya. Nah, sekarang tinggal dibaca aja. Garis yang mau kita baca kan yang ini. Lurus, 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 lurus ke atas tuh. Udah ketahuan. Nanti pasti sama ini 60 juga ya. Kan nolnya ini yang warna hitam. Berarti kita bacanya yang warna hitam. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi sama ya. Sudut D ini juga 60 derajat. Jadi kita sudah bisa menjawab, apakah besar sudut A sama dengan besar sudut D? Iya, jawaban kita. Kalau untuk gambarnya Kak Sari, besarnya sama-sama 60 derajat. Sama-sama 60 derajat. Nah, ini gambarnya Kak Sari. Kebetulan aja terbentuknya sudutnya 60 derajat. Nanti bisa jadi gambar punyamu beda deh ya. Kenapa? Karena kan tadi awalnya Kak Sari bikinnya miringnya kayak gitu. Bisa jadi nanti kalian tuh miringnya seperti ini atau malah miring kayak gini. Otomatis besar sudutnya beda. Untuk itu kalian ukur sendiri-sendiri ya menggunakan busur derajat. Tidak harus sama dengan Kak Sari. Kebetulan terjadinya besar sudutnya adalah 60 derajat. Nanti kalau kamu terbentuknya misalnya 81 derajat ya nggak apa-apa ya, atau 73 derajat nggak apa-apa gitu. Paham ya? Oke, itu tadi langkah yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang D. Di sini langkah yang D. Buatlah garis P melalui titik B dan buatlah garis Q melalui titik E. Sedemikian hingga garis P sejajar dengan Q. Apakah besar sudut B sama dengan besar sudut E? Jelaskan. Oke, di sini gambarnya udah mulai kelihatan di videonya Kak Sari ya. Garis P itu nantinya yang ini. Nah, dia melalui titik B. B kan di sini. Jadi bikin garis P, kemudian bikin lagi garis Q yang melalui titik E. Tetapi nanti garis P dan garis Q ini harus sejajar. Oke, siap. Kalau Kak Sari bikinnya kayak gini aja. Dari titik B ini Kak Sari akan bikin garis P. Kemudian dari titik E ini Kak Sari akan bikin garis Q yang sejajar. Caranya gimana? Caranya untuk yang dari titik B ini bikin aja bebas garis miring biasa kayak gini deh, bebas dulu ya. Nah, gini, ini sebagai garis P. Nah, untuk yang dari titik E ini harus hati-hati. Perhatikan, misalnya Kak Sari bikinnya kayak gini dulu nih. Penggarisnya aku posisikan kayak gini. Nah, sekarang aku garis tapi tipis aja. Tipis gitu ya. Nah, ini pastilah dua garisnya ini sejajar karena kan mengikuti kemiringan pada penggaris kita tadi. Tetapi ini tidak melalui titik E. Titik E nya ada di sebelah sini. Kalau gitu gimana caranya agar benar-benar sejajar? Nantinya kita ukur deh dari garis tipis yang kita buat tadi ke titik E ini berapa senti. Coba, ini 0, 1, 2, 3 senti, 3 mili ya. Kalau ini kan segini nih 1 cm. Ini berarti 0,3 cm. Kayak gitu maksudnya. Terus bikin satu lagi yang di sini. Nah, di sini juga 3 mili atau 0,3 cm. Ini deh, ini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kasih titik tipis kecil aja. Oke, kalau udah dua titik tadi yang melalui titik E dan titik yang satunya ini tadi, kita garis aja. Nah, di garis gini agak tebal nggak apa-apa karena ini adalah garis
Q yang diminta oleh soal. Nah, garis yang tipis tadi dihapus aja, itu sebagai garis pertolongan. Makanya tadi Kak Sari bilang bikinnya tipis ya. Kalau ada garis lain yang terhapus, ditebelin. Untuk itu memang matematika sebaiknya mengerjakan menggunakan apa? Pakai pensil ya, karena pensil itu mudah dikoreksi, bisa dihapus, bisa ditulis lagi. Gini, dah. Jadi ya, garis P yang melalui titik B dan garis Q yang melalui titik E. Dan garis P dan Q ini adalah dua garis yang sejajar. Sejajar itu ditandai dengan panah ke arah yang sama. Udah jadi garis kita. Nah, sekarang jawab sekalian. Apakah besar sudut B sama dengan besar sudut E? Jelaskan. Nah, untuk menjelaskannya seperti tadi, kita ukur aja pakai busur derajat. Mana yang diukur? Ini sudut B dengan sudut E. Apakah sama? Gini caranya, letakkan busur derajat kita ya. Pusat busurnya di titik B. Nah, diluruskan sampai ya garis BA ini berhimpit dengan garis pada busur yang ada nolnya. Nah, kali ini nolnya yang berwarna merah ya, Dek ya. Nolnya yang berwarna merah. Oke, nah sekarang coba kita ukur. Yang mau diukur itu kan garis yang ini, yang pensil ini di bawah busur derajat kita ya. Apakah dia pas di garis yang menunjukkan angka 70? Enggak pas. Kalau enggak pas ya enggak apa-apa, kita ukur apa adanya. Nah, ini berapa? Coba kita lihat. Ini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, Dek. Kalau ke sini sih 70, tapi dia enggak sampai 70. Ini 60, tengah-tengah di antara 60 dan 70 itu 65. Nah, sementara dia nih, kalau Kak Sari ikutin panahnya, dipanjangin ke sana, 65, 66, 67, Dek. Jadi 67 derajat ya. Nih, garis B ini dari titik B ini ke atas terus ini 67 atau 68 ya, coba. 65, 66, 67, 68. Hehehe. Punya Kak Sari 68 derajat. Ya udah, tulis apa adanya nggak apa-apa. 68 derajat. Nah, sekarang lakukan hal yang sama yang melalui titik E. Mudah-mudahan hasilnya sama, 68 derajat. Karena itu yang diharapkan. Oke, ya ternyata sama ya. Lihat nih kan, udah bener ya di titik E. Kemudian E sampai D udah lurus sama 0. Nah, sekarang 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nih, garisnya ini nih. Tuh ya. Nggak sampai 70 ya. Nah, dia 65 lebih juga. Ya udah. Kalau kita hitung nih kecil-kecilnya ini 68. Sama deh. Alhamdulillah. Memang harus sama ya. Kalau nggak sama berarti gambar kita ya diulang lagi aja. Ada yang salah gitu. Oke, terus kita jawab, apakah besar sudut B sama dengan besar sudut E? Jelaskan. Jawaban versinya Kak Sari iya. Nah, sama ya besarnya, yaitu sama-sama berapa? Sama-sama 68 derajat. Ini punyanya Kak Sari. Nah, kalau punyamu ternyata hasilnya bukan 68, nggak apa-apa. Apa adanya aja dihitung atau dilihat menggunakan busur derajat tadi. Tetapi ingat, harapannya sudut B ini besarnya sama dengan sudut E. Kenapa? Karena dia dibentuk dari dua garis yang sama. Yang pertama garis K, yang kedua garis P sejajar dengan garis Q. Jadi ini adalah sudut yang sehadap. Ya Dek ya, sudut yang sehadap itu besarnya haruslah sama. Oke. Yang langkah D, Kak Sari anggap sudah selesai. Nah, sekarang yang langkah E. Titik perpotongan garis R dan P beri nama titik C. Ini dia, titik perpotongan garis R dan garis P. Ini dikasih nama titik C. Nah, kemudian perpotongan garis S dan Q beri nama titik F. Nah, ini garis S, ini garis Q. Perpotongannya di sini. Ini sebagai titik F. Oke. Sehingga terbentuk segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, ini dia segitiga ABC dan ini segitiga DEF. Oke. Dengan besar sudut A sama dengan besar sudut D, ya punya kita sudut A sama dengan sudut D sama-sama 60 derajat.
garis AB sama dengan garis DE. Nah, AB tadi 3 cm, DE juga 3 cm. Oke. Dan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut E. Punya Kak Sari tadi 68 derajat. Sudah terpenuhi. Jadi yang E ini sebetulnya hanya memberi nama titik C dan titik F di perpotongan tadi. Dah, ini C dan F. Beres ya untuk langkah yang E. Nah, coba kita samakan gambarnya. Loh Kak, kok gambarnya beda Kak? Nggak apa-apa ya. Yang penting langkah-langkahnya diikuti, gambarnya berbeda pun nggak masalah. Nggak masalah ya Dek ya. Toh di sini di buku kan tidak dikasih tahu ini panjangnya harus berapa sentimeter. Ini tadi besarnya harus berapa derajat. Yang di sini besarnya harus berapa derajat kan nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu adalah langkah-langkahnya. Jadi kalau punya kitab sekilas bentuk segitiganya beda dengan yang di buku, nggak masalah. Sama-sama benar. Oke. Nah, sekarang langkah 1 yang A sampai E beres, ada langkah 2 di bawahnya. Ini dia. Ini dia langkah 2. Guntinglah segitiga DEF. Segitiga DEF itu segitiga yang di sebelah kanan tadi, dan tumpukan di atas segitiga ABC. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Yang digunting jangan yang di buku paket, tetapi yang digunting adalah gambar segitiga punya kita masing-masing. Nah, di sini Kak Sari mau gunting segitiga DEF-nya ini dulu ya, Dek ya. Terus nanti ditumpuk ke segitiga ABC yang di sebelah kiri. Pertanyaannya kan, apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Kongruen itu kalau nanti tumpukannya itu bisa menutup persis. Jadi DEF di sini bisa menutup ABC dengan tepat. Jadi ukurannya nanti semuanya sama ya, yang bersesuaian. Kemudian sudut-sudutnya yang bersesuaian juga sama besar. Pokoknya kongruen itu artinya identik, kembar, sama persis, sama bentuknya, sama panjangnya, sama besar sudutnya ya. Nanti kalau ternyata bisa menumpuk, bisa menutup dengan sempurna, berarti segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Gitu penjelasannya. Oke, Kak Sari mau mulai menggunting dulu ya. Sebentar. Nah, ini dia Dek. Udah selesai Kak Sari gunting, terus tadi barusan ku lepas ya. Aslinya tuh kayak gini kan. Oke. Nah, kemudian udah digunting. Guntingnya memang dari samping sini, Dek. Iya, ada semut, maaf. Guntingnya memang dari samping sini Kak Sari tadi tuh ya. Makanya dia bisa terbuka gini. Jadi bisa diambil segitiganya. Mana sih? Aduh. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini 60 derajat itu yang dari sini yang di titik D, 68 itu yang di titik E, yang kosong ini yang titik F. Supaya kita nggak kehilangan jejak, kita kasih nama aja. Ditandai yang atasnya aja ini ya, sebagai titik F ya. Oke. Nah, sekarang kita tumpuk. Digeser aja tumpuk-tumpuknya segini. Nah, apakah akan menutup dengan sempurna? Ternyata iya, sempurna menutupnya ya. Jadi dengan kata lain segitiga DEF ini kongruen atau enggak dengan segitiga ABC? Kongruen. Masih ingat kongruen tadi kata Kak Sari apa artinya? Artinya kembar, identik, sama persis, sama dan sebangun. Yang sama persis itu sisi-sisi yang bersesuaian. Nih, sisi AB sama dengan sisi DE. Tuh, panjangnya sama, sama-sama 3 cm. Kemudian sisi AC sama dengan sisi DF nih. Walaupun belum kita ukur berapa senti, tapi kan terlihat jelas tuh ukurannya persis sama panjangnya ya. Terus sisi BC samanya dengan EF nih, sama persis panjangnya tuh ya. BC sama EF tuh sama persis. Demikian juga dengan besar sudutnya. Ini sama-sama 60, yang di sini sama-sama 68. Yang ini walaupun belum kita ukur tapi pasti sama besarnya. Nanti di langkah berikutnya ada kok, ini disuruh mengukur juga besar sudutnya, panjang sisi yang belum diukur ini juga harus diukur nantinya. Tapi yang jelas untuk langkah 2 kita jawab dulu. Guntinglah segitiga DEF dan tumpukan di atas segitiga ABC. Sudah. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Iya. Kedua segitiga tersebut
Ini ya, kongruen. Nah, alasannya apa? Alasannya kalian tulis sendiri ya. Karena segitiga DEF bisa menutup dengan sempurna pada segitiga ABC ketika ditumpuk. Terus kalau mau ditambahin, hal ini karena panjang AB sama dengan panjang DE. Kemudian besar sudut A sama besarnya dengan sudut D ya. Nih A sama besarnya dengan sudut D, dan besar sudut B sama besarnya dengan sudut E. Atau mau Kak Sari bantu tulis kalimatnya ya, biar kalian nggak bingung. Mau ya? Boleh. Jadi kayak gini, ini kan udah menjawab iya kedua segitiga tersebut kongruen. Dilanjutkan alasannya di sini karena segitiga DEF dapat menutup dengan sempurna segitiga ABC ketika ditumpuk. Nah, terus kasih penjelasan tambahan boleh. Hal ini dikarenakan panjang ini ya Dek ya, AB sama dengan panjangnya DE. Masih kelihatan ya, walaupun ini sudah bolong kayak gitu. Koma, mana lagi? Besar sudut A sama dengan besar sudut D tadi. Nih barangnya ya, segitiganya ya. Tuh kita tulis besar sudut A sama dengan besar sudut D. Kalau punyanya Kak Sari sama-sama 60 derajat. Terus satu lagi nih, besar sudut B sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut E. Kok gitu nulisnya? Sebentar. Maklum lah Dek, karena kan Kak Sari nulis sambil mikir. Jadi kadang-kadang memang apa yang ada di otak itu nggak sesuai sama yang ditulis. Maaf ya. Kuulang, besar sudut B sama dengan besar sudut E. Jadi huruf M kecil itu artinya besar ya. M sudut B itu artinya besar sudut B sama dengan besar sudut E. Sama dengan berapa? Kalau punyanya Kak Sari 68 derajat. Dah kayak gini ya untuk menjawab soal yang nomor 2 atau langkah yang 2 di sini. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, untuk memastikan jawaban kamu pada nomor 2, yang ini tadi, ukurlah besar sudut-sudut dan panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan. Tuh kan, berarti sekarang kita disuruh mengukur sudut yang ini nih, sudut C sama sudut F ya. Harapannya besarnya nanti sama loh ya mereka ya. Coba kita ukur ya. Di sini letakkan pusat busur kita ya pada titik C dulu. Nah, pastikan ini dari C ke A ini lurus dan berhimpit. Berhimpit dengan garis pada busur yang ada angka nolnya. Nah, seperti itu, digeser-geser ya Dek ya, sampai dia benar-benar berhimpit. Nah, sekarang dibaca. Garis yang mau kita baca kan garis ini, kelihatan ya. Nah, ini diluruskan aja, teruskan. Ups, sorry, jangan sampai bergeser. Diluruskan, luruskan. Nah, di sini dia. Nah, ini ya. Coba berapa ini? Ini kan nolnya warna hitam. Berarti kita bacanya warna hitam. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Dia 50 tapi lebih dikit. Nah, ini kalau Kak Sari lihat ini 50-nya lebih 1, 2. Jadi 52 derajat ini, Dek. Punyanya Kak Sari ya. Ini 52 derajat. Nah, harapannya sudut F juga 52 derajat. Kita coba aja. Letakkan pusat busur kita di titik F. Nah, nolnya ini harus lurus. Oke. Meskipun ini segitiganya segitiga yang bolong, nggak apa-apa, tetap bisa dipakai ya. Tuh, udah bolong dia. Nggak apa-apa, Dek, dipakai aja. Nah, ini
luruskan ya. Kemudian kalau sudah lurus, nah tinggal dibaca. Ini yang kita baca kan garis ini, bekas guntingannya ini tadi kan masih berbentuk garis, terus. Nah, di sini dia Dek ternyata. Berapa ini? Sama kayak tadi ya, 50 lebih dikit. Ini kalau Kak Sari teruskan lagi, ini ke sini. Ah, ternyata sama, 52. Oke, 52 derajat juga. Jadi sudut F ini 52 derajat. Dan kalau mau memastikan lagi, kalian bisa jumlahkan ketiga sudut ini masing-masing ya. Ini tadi yang D, masih ingat tulisannya besar sudutnya mana yang D? Ini ya, 60 derajat. Terus sudut yang E yang ini 68 derajat. Nah, ini kita jumlahkan aja nih, Dek. Gini caranya. 60 ditambah 68 ditambah 52. Totalnya harus 180 derajat. Kenapa? Karena total sudut pada sebuah segitiga memang haruslah 180 derajat. Kalau enggak 180 derajat berarti salah. 60 tambah 68 itu 128. 128 ditambah 52 itu pas banget 180. Otomatis yang ini juga sama 180 derajat. Nah, punya kalian boleh beda dengan Kak Sari, tetapi totalnya harus sama 180 derajat. Gitu ya, Dek ya. Namanya juga berkegiatan, bisa jadi hasilnya beda, tetapi fokus-fokusnya harus benar, harus sama. Oke, paham ya maksudnya ya. Udah kelas 9 diajak ngobrol gini pasti paham lah ya. Kalian sudah mulai jadi anak tapi yang remaja, hampir dewasa. Dewasanya kapan, Kak? Kalau sudah punya KTP deh, itu udah bisa dewasa, udah bisa dikatakan dewasa ya, dewasa muda. Nanti berarti SMA kelas 2 atau ada yang kelas 3 ya. Nah, kalau sekarang masih apa? Remaja. Dikatakan anak-anak juga sudah bukan, karena sudah bisa diajak ngomong dari hati ke hati. Cie. Ya, oke, itu tadi untuk yang langkah ketiga, sudutnya sudah kita hitung yang belum ada. Nah, sekarang yang dihitung juga ini panjang sisi yang lainnya. Kita hitung. Di sini panjang sisi yang sudah diketahui hanya sisi AB 3 cm dan sisi DE juga sama 3 cm. Sisi yang lainnya yang belum diketahui itu yang ini, sisi BC, sisi EF, satu lagi sisi AC dan sisi DF. Kita ukur menggunakan penggaris. Untuk yang BC dulu ya, atau CB sama ya. Nah, C-nya ditaruh titik 0. Kemudian ini nih berapa nih? Di sini 3 tapi ada lebihnya 2, Dek. Berarti ya udah kita tulis 3,2 cm. Sekarang langsung FE atau EF. Nah, ini harapannya sama loh ya. Nah, dan ternyata punyanya Kak Sari bener. Tuh. Ya, 3 lebihnya 2. Kelihatan ya, Dek ya. 3 lebihnya 2. Berarti ini juga 3,2 cm. Yes. Sekarang untuk yang AC. Oke, kayak gini. Ah, ternyata ini ukurannya malah enak nih. 3,5 ya. Ini kan di antara 3 dan 4 itu berarti setengah, atau kita bacanya 3,5. 0, 1, 2, 3. Nah, ini 3,5 cm. Sekarang untuk DF, harapannya sama, dan ternyata memang sama. Alhamdulillah tuh ya, sama ya, 3,5 cm gitu. Dah selesai. Sekarang kita jawab untuk yang nomor 3. Untuk memastikan jawaban kamu pada nomor 2, oke, ukurlah besar sudut-sudut dan panjang sisi yang lainnya. Kita sudah lakukan. Jawab, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Iya. Sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut D sama besar, sama-sama 60 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut E sama besar juga, sama-sama 68 derajat. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut F, sama-sama 52 derajat. Ini kalau gambarnya Kak Sari. Kemudian, apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Iya.
Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE sama-sama 3 cm. Sisi BC bersesuaian dengan sisi EF sama-sama 3,2 cm. Dan sisi AC bersesuaian dengan sisi DF sama-sama 3,5 cm. Gitu jawabnya. Bisa ya Dek ya, penjelasannya itu sepanjang itu tadi. Gimana? Mau Kak Sari bantu tulis kalimatnya atau sudah bisa sendiri? Bisa sendirilah ya. Tadi udah Kak Sari sebutkan secara rinci kok kalimatnya. Oke, Kak Sari anggap sudah selesai ya langkah ketiga. Nah, sekarang lanjut. Ayo kita simpulkan di halaman 221. Ini halaman 221, ayo kita simpulkan. Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika. Kak Sari bantu jawabnya seperti ini. Ini dia deh, udah Kak Sari tuliskan. Ulang dari sini ya, kesimpulannya. Dua segitiga kongruen. Jika dan hanya jika, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Ini kriterianya disebut kriteria sudut sisi sudut. Jadi ini deh kesimpulan dari kegiatan 3. Oke, silahkan disalin, dipelajari, dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa ya. Chat aja ke 081556109870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.